Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yasin. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Terbuka, akan menjelaskan tentang COVID-19. Penyakit virus corona atau yang kita biasa sebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang yang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. COVID-19 berasal dari hewan yang terdapat di pasar makanan laut Huanan di Wuhan, Cina. Berdasarkan studi terbaru yang dimuat di jurnal Zenodo, peneliti menganalisis berbagai data yang menunjukkan kasus virus corona pertama kali berpusat di pasar tersebut. Para peneliti juga melaporkan bahwa sampel dari area positif virus SARS-CoV-2 ini berkaitan dengan penjualan hewan hidup. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2019 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama kali ini terungkap setelah pasien 1 melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2019. Selang 2 hari, pasien 1 merasa kurang enak badan dan mengeluh gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak napas, dan demam dalam kurun waktu 10 hari. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut bersin, batuk, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar dalam ruangan dan di tempat ramai. Menurut WHO, berikut gejala yang dirasakan saat terkena virus COVID-19. Gejala yang paling umum ada demam, batuk, kelelahan atau kehilangan rasa atau bau penciuman gitu. Setelah itu, gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, kepala nyeri, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata memerah atau iritasi. Adapun dampak dari COVID-19 yaitu dampak kepada masyarakat. Dampak terhadap masyarakat itu ada pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dengan satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan COVID-19. Adapun dampak terhadap ekonomi, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri atau pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Penggunaan uang digital untuk membeli barang, karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular sehingga banyak orang yang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Dan ada juga dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut dengan School from Home atau
WFH. Melalui sistem ini semua materi dan tugas dibagikan secara online. Dan adapun dampak pada pekerjaan, yaitu tidak hanya sekolah yang dilakukan sistem WFH, hal ini juga berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.